tentang indeks ya. Jadi kita akan membahas tentang indeks. Khususnya hari ini indeks SP500 ya. Familiar nggak dengan SP500? Enggak. Nah, itu indeks kalau kita untuk indeks saham gabungan kan kita tahu ada Nasdaq, ada Dow Jones, ada SP500. Kemudian untuk Indonesia itu kan ada indeks saham gabungan ya, atau Jakarta Exchange, di situ juga ada. Yang penting indeks ini adalah akumulasi dari semua saham. Harga saham akumulasinya itu dibagi. Dibagi maka dia akan mendapatkan harga di situ. Nah, tapi kenapa saya bilang spesial? Karena SP500 ini merupakan standar untuk mengukur perekonomian Amerika. Jadi ini fokus kita itu tidak, karena dia basicnya adalah saham, fokus kita itu lebih kepada long, lebih kepada membeli gitu loh. Ya. Meskipun ada terjadi koreksi, penurunan, itu merupakan koreksi gitu ya. Itu merupakan koreksi. Jadi selama masa stabil pemulihan ekonomi, SP500 itu naik terus. Jadi selama tidak ada krisis, tidak ada resesi, ini indeks ini akan naik terus. Gitu loh. Maksud saya memperkenalkan ini supaya kita tidak diobok-obok di forex ya. Itu aja tujuannya. Karena kita sudah belajar tentang forex. Harga itu bolak-balik di forex ya. Bisa buy, bisa sell kan. Dan kadang-kadang memiliki ilmu yang cukup, pengetahuan yang cukup itu tidak menjamin bahwa pada akhirnya kita akan berhasil di situ. Banyak faktornya di situ, gitu loh. Nah, pada intinya yang sering kita lupakan adalah di dalam memilih aset gitu loh. Di dalam memilih aset trading gitu. Nah, kita sering terjebak pada aset yang harganya bolak-balik, yang ranging ya. Bolak-balik ranging. Bukan berarti bahwa forex itu tidak menghasilkan, itu menghasilkan. Tapi butuh yang namanya niat dan disiplin yang tinggi. Tanpa itu semua itu berat sekali. Terus terang aja itu berat jadinya. Betul. Akhirnya ya kita akan terombang-ambing di situ. Padahal kalau dipikir-pikir ya trading forex itu gampang nggak? Gampang banget, tinggal buy sama sell doang kok. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kita salah pilih aset gitu. Salah memilih aset gitu. Atau salah pilih aset. Iya, kita terfokus hanya pada 1 pair, 2 pair itu aja bolak-balik gitu loh. Artinya misalnya kalau kondisinya flat atau sideways, kita tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Nah, kendalanya di situ. Jadi kita harus memilih aset yang cenderung ranging, yang cenderung trending gitu. Memilih aset yang cenderung memiliki tren yang lebih baik daripada forex gitu loh. Karena forex itu faktornya kan banyak sekali ya, banyak kepentingan di situ ya, kepentingan bank-bank, interbank itu semua di situ. Nah, kenapa saya harus mengenalkan SP500? Karena memang ada yang namanya indikator untuk mengukur SP500 kapan kita keluar, kapan kita masuk gitu loh. Oke. Ya. Ya. Pernah dengar tentang fix nggak? Fix. F-I-X. Pernah dengar? Fix. Ya. Fix rate. Bukan fix ya. Jadi fix itu adalah volatilitas indeks. Jadi volatilitas indeks ini tidak diperdagangkan ya. Jadi dia hanya sebagai indikator untuk melihat, mengukur bobot dari SP500. Nah, ini akan menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena apa yang terjadi di fix itu akan menjadi signal bagi kita untuk masuk pasar. Kenapa nggak pilih USA 100 Om? Kalau 500? Ya, karena fix itu tujuannya untuk mengukur SP500, bukannya ke
Nasdaq atau ke Dow Jones, itu menggunakan indeks yang lain lagi untuk mengukur. Nah, ini saya mau kasih yang Oh, gitu simple. ya. Saya mau kasih yang simple dan gampang untuk di follow gitu. Jadi tidak berdebar-debar jadinya gitu. Nah, terlepas kita mau tradingnya intraday atau menggunakan trading harian, itu monggo, gitu ya. Nah, di dalam webinar ini saya mau memberikan beberapa tips, maksudnya beberapa riset yang saya lakukan, kemudian yang saya terapkan, kemudian, nah kalian yang membuat keputusan di situ, sudut pandangnya ya. Saya bagi apa ya, bagi screen-nya sekarang ya. Ya, Mas Adi. Oke. Saya tunggu aja Pak Bang di Zoom. Sekian apa, Om? Sebentar, saya bagi screen dulu. Oke. Udah kelihatan Ya, belum ya. layarnya? Iya. Oke. Ya. Ini Ya. namanya fix. FEX ya. FEX itu fix. Jadi ini adalah indikator khusus untuk SP500. Oke. Nah, SP500 sendiri ya. Saya buka SP500. Ini SP 500 atau USA 500 ya, Om? Beda ya, Om? Sama aja. Oh, sama. Ya. Oh iya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah SP500 atau USA 500 dari market global. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini fixnya tuh nggak pernah turun, kecuali ini waktu pandemi. Pandemi, ini krisis, selebihnya itu naik terus, gitu. Sepanjang masa itu naik terus, nggak pernah turun. Karena fokusnya lebih kepada saham soalnya. Jadi kita tuh only buy, hanya membeli. Yang kadang-kadang kalau di forex kan kita bisa buy bisa sell gitu ya. Kadang-kadang membuat satu keputusan yang sulit. Bisa buy bisa sell, lama-lama kena ranging pasar yang ranging, kita suka terganggu emosinya di situ. Ya. Nah, ini ada SP500. Cara tradingnya bagaimana? Cara tradingnya kita melihat dari fix. Jadi hari ini khususnya kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat fix itu modelnya seperti ini. Fix ini adalah volatile index untuk mengukur ketakutan dan keserakahan pasar. Jadi fix ini Sedangkan adalah apa, Om? fix ini adalah indikator untuk mengukur ketakutan pasar dan keserakahan pasar. Oh. Oke. Ketakutan dan keserahan pasar. Nah, di sini saya mau tunjukkan dengan metode trading yang sudah teman-teman pahami. Kita mengambil sebuah sampel ya. Metodenya metode biasa ya, breakout, retest, pullback, itu aja ya. Jadi kita tidak pakai yang lain. Jadi hanya breakout, retest, dan pullback, nggak ada yang lain. Jadi simpel-simpel aja kan. Misalnya begini ya. Ini adalah support. Oke. Jadi sini sudah terjadi breakout ya. Nah, ini terjadi breakout di sini. Ini support, ini breakout. Bisa jelas nggak nampak layarnya? Iya, iya. Sudah. Jelas. Oke. Ya, Ini breakout. jelas. Ini breakout ya. Breakout di sini, kemudian di sini terjadi retest. Ini adalah fix. Nah, ini terjadi pada tanggal berapa? Ini terjadi pada tanggal 15 bulan 6. bulan 6. Oh iya.
15 bulan 6. Jadi kita hanya memperhatikan breakout aja, breakout retest. Kemudian di sini tanggal 22 ya. Di sini tanggal 22 Juni. Berarti terjadi retest kembali ya. Jadi yang kita perhatikan adalah intinya adalah pergeseran minat yang sudah kalian ketahui. Oke. Kemudian di sini tanggal 24. Tanggal 24. Kemudian di sini tanggal 29, 20, 28, 29 di sini. 28 atau 29 bulan Juni. Ya. Jadi apabila fix ini kalau dia ukuran dari fix sebenarnya seperti ini ya. Dia punya level. Jadi apabila level fix dia tuh dari 0 ke 10, 10 ke 20, 20 dan selanjutnya. Jadi dikatakan normal apabila fix ini harga saham akan normal dia berada di antara angka 20 sampai angka 10. Ini adalah normalnya. Maksudnya pergerakan harga itu normal di situ. Tapi kalau pergerakannya di atas 20, maka akan terjadi fluktuasi pada 3 bulan mendatang. Jadi angka 20 di sini, angka 20 ya, ke atas itu akan terjadi volatilitas untuk 20 atau 30 hari mendatang. Ukurannya sih seperti itu ya, tapi ini namanya masa ekstrim lah. Jadi masa normalnya itu pada level 10 sampai dengan 20. Nah, kalau di bawah 10 berarti BTF itu berapa, Om? BTF berapa? saya nggak cerita TF, saya cerita tentang level. Oh, level. Nah, jadi histori yang tercatat dia tuh pernah sampai di angka 12. Di bawah 10 itu volatilitasnya rendah, likuiditasnya rendah. Jadi di atas 20 itu ekstrim. Jadi apabila fixnya menurun, itu tandanya saham naik ya. Kalau fixnya turun, tandanya sahamnya naik. Tapi fixnya naik, itu tandanya sahamnya turun. Oke, karena ini adalah indeks untuk Oh, malah mengukur. kebalikannya ya? Iya, indeks untuk mengukur ketakutan dan keserakan pasar di masa-masa yang tidak pasti. Oke, kita kembali yang kita lihat tadi. 15 Juni, 22 Juni, 24 Juni, 28, 29 Juni. Kuncinya adalah breakout dan retest. Nah, sekarang kita melihat pada hari yang sama, tanggal yang sama, pada SP500. Oke, ini Juni ya. Juni 15. Oke. Jadi fokus kita ini berada pada fix ya. Jadi kondisinya seperti ini misalnya. Dia tuh kebalikannya seperti mirror. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah breakout seperti ini, dia retest seperti ini, jadi acuan kita adalah mengambil posisi sell.
mengambil posisi buy pada SP500 dan ini untuk turun ya. Fix-nya turun berarti SP500-nya naik. Oke. Jadi ketika terjadi breakout akan sama seperti ini. Nah, waktu retest kita tinggal buy. Itu tanggal 15 Juni. Nah, bagaimana dengan tanggal 22 Juni? Ini adalah tanggal 22 Juni. Nah, di sini tanggal 22 Juni. Oke. Iya. Nah, perhatikan fix-nya ya, bukan perhatikan SP-nya. Kalau fix-nya turun di bawah daerah retest seperti ini, berarti di sini tinggal buy aja. Tanggal 22 Juni. Juni, tinggal buy aja. Itu cerita harian aja ya, maksudnya trading harian ya. Nah, kemudian Ya. pada tanggal 24, ini sorry. Ada teman yang gabung lagi ya. Siapa? Nah, ini orang Surabaya ini. Tanggal 22 sama yang tadi ya. Kemudian tanggal 24. Ini adalah tanggal 24 ya. Ya. 24 di sini. Ini harusnya 25 ya, di tanggal 25-nya. Nah, di tanggal 25-nya. Nanti kita bisa cek di tanggal 25 apa yang terjadi dengan SP500-nya di situ. Oke, ini daerah pantulan. Ya. Nah, berarti kita tinggal buy aja di tanggal 25 di sini. Jadi di fix-nya terjadi penurunan, berarti di SP-nya itu acuannya buy. Kalau di fix-nya nanti itu break gimana Om naik? Berarti sahamnya terjadi penurunan. Yang penting kalau fix-nya itu naik, berarti sahamnya turun. Kalau fix-nya turun, berarti sahamnya naik. Rangka maksudnya ya? Paham, Mas. Paham ya? Yang fix ini data dari mana, Mas Adi? Fix-nya tuh dia- dari itu indikator dari CBOE. Nah, Jadi fix maksudnya itu ada dari CBOE. antara Gimana? antara data fix sama data chart yang SP500 duluan mana bergeraknya? Sama-sama, Dia Mas. antara sama-sama ya. Iya. Cuma kita terapkan fix ini untuk trading aja, tapi sebenarnya biasa digunakan untuk harian. Digunakan untuk transaksi harian. Wah, ini Jadi, sore ini teman-teman ini running of time nih. Sudah 40 menit soalnya. Oke. Jadi running apa tuh data yang fix ini serentak bergeraknya dengan data yang SP500 berarti ya, Mas. Betul. Jadi kita fokusnya hanya pada breakout aja ya. Kalau terjadi breakout fix, breakout ke bawah, kemudian ada retest, kita sinkronkan dengan SP500 di tanggal 20 ini ya. Kita sinkronkan aja. Di sini sudah breakout, di sini perhatikan tanggal 29, sorry. 29. Oke. Ini ya. Ini breakout. Ini di bawah juga terjadi breakout. Ini ada retest sama. Berarti terjadi pertumbuhan minat pada saham di sini. Jadi di sini tinggal buy karena di sini di fix-nya mengindikasikan turun. Karena dia barusan breakout. Jadi fokusnya pada buy ya, bukan pada sell ya. Ya. Karena ini cenderung kepada stok ya, pada saham.
Saham Kalau gabungan. chat mau buka fake tadi apa dia Pak Om? Nyetatnya di mana? Ambil fake-nya. Di sini sih, nah di sini kelihatan. Ini kebetulan saya gunakan ini yang apa ya? MetaTrader 5, tetapi di MetaTrader 4 juga ada fix. Di mana fake-nya di Coba dicek aja nanti ya. Kalau harganya bergeraknya sama Mas Adi, Ya. ya kan? Hmm. Terus lawan arahnya gitu ya. berarti kan hanya berbeda arah ya kan? Iya, Sama berbeda harga arah, berbeda. betul, betul. Betul kan? Berbeda arah. Nah, apa clue-nya kalau bergeraknya sama? Apa clue-nya bahwa apa ya? Bahwa bakal break ataupun akan retest lagi? Akan sama kan Mas Adi? Kalau misalnya secara apa sih? Secara gerak waktunya. Secara ngelihat ya. Iya. Clue-nya apa gitu? Kalau misalnya berat ini kan sama aja. Satu turun ke bawah, satu naik ke atas. Ya. Satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Ya. Nah, indikasinya sebenarnya begini, Mas. Kalau terjadi penurunan ini ada level ya 31 ya. Jadi level ini sebenarnya kita melihat cara teknikalnya saja. Level 31 ini menunjukkan dari arah minat pasar yang mulai tumbuh. Artinya di sini terjadi pertumbuhan minat terhadap saham. Nah, clue-nya kita menggunakan teknikal. Nanti dicek aja ya. Saya tidak cerita tentang panjang lebar, tapi yang jelas sebenarnya itu digunakan untuk transaksi harian. Menggunakan chart daily ya. Menggunakan chart daily nanti bisa dipelajari ulang, di riset ulang. Cuma nanti saya kirimkan ini, kirimkan artikelnya ya. Ini saya sudah siapkan artikel, cuma belum saya siap bagi nih. Ini bisa kirim file nggak ya? Halo? Ya. Ini Zoom-nya bisa kirim file nggak ya? Nggak bisa kayaknya, Mas. Bisa ya? Nggak bisa. Itu filenya saya kirim di grup ya. Di grup Telegram ya. Filenya saya kirim nanti dipelajari aja. File apa Om? File yang ini? Video recording ini? Bukan. Saya punya file pendek, artikel pendek yang nanti tolong dipelajari. Tolong dipelajari karena itu penting ya. Saya maunya sih nanti itu trading forex, tradingnya itu entah dia indeks itu kalian tuh memiliki pertumbuhan kepedean, maksudnya iya PD-nya tuh tumbuh gitu loh. Karena profit terus, bukan diobok-obok gitu loh. Saya maunya seperti itu. Jadi masing-masing bisa kembang di situ. Ya. Kok geraknya kebalikannya ya? Saya amati kok pas ya. Iya, pas semuanya. Iya, kebalikannya. Saya sudah kirim ke itu ya, ke grupnya Banteng Timur. Itu nanti dibaca ya. Pelan-pelan aja. Kalau nggak paham baru tanya. Soalnya ini butuh penyesuaian karena mungkin selama ini pola pikir kan kita buy sama sell gitu. Jadi ini bertolak belakang nih. Soal pertanyaan tadi, apa yang menjadi pertimbangan bahwa harga akan turun atau harga akan naik gitu ya? Nah, ya, karena pergerakannya sama kan tadi. Nah, dari histori transaksi yang diperhatikan pola dari fix itu selalu begitu. Jadi saya bilang teman-teman tuh saya punya pola seperti ini. Polanya lucu gitu. Ini saya nggak tahu nama patternnya apa, tapi ya kira-kira seperti ini ya. Karena ini adalah indikator untuk mengukur keserakan pasar. Jadi pada umumnya polanya seperti ini. Teman-teman perhatikan ya. Pola dari ini modelnya seperti ini karena dia konstan. Kalau sudah begini, sudah breakout begini,
Ini secara histori itu terjadi pertumbuhan minat pada minat saham. Berarti kondisi ekonomi Amerika sedang bagus. Nanti baru dia akan balik tuh. Sudah jenuh, sudah lama, nanti dia akan terjadi krisis, terjadi lompatan seperti itu. Nah, contohnya ini, Langsung baik. ya polanya sama semua ya. Bolak-balik di sini turun, naik. Polanya sama semua. Di sini polanya sama. Ini balik lagi di situ. Baik, sel. Ya, polanya sama semua. Nah, jadi ini sudah sangat dekat ini. Akan terjadi lonjakan kembali ke sini. Artinya SP500 akan terkoreksi untuk beberapa hari. Bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 4 hari. Oke. Jadi ini merupakan level rendah. Kalau dia sudah mencapai level ini, sementara level amannya sih di level 16 ya. Jadi level 16 ini merupakan titik pantulnya biasanya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari pra pandemi ini 16 ini disentuh. Nah, ada indeksnya. Pada indeksnya itu akan terjadi hal yang serupa. Indeksnya turunnya beberapa hari naik lagi. Turun beberapa hari naik lagi. Sementara ini tetap terbatas. Ini tetap terbatas. Jadi ukurnya seperti osilasi di sini. Jadi implikasinya kalau dia terjadi penembusan, berarti faktor fundamental untuk ekonomi Amerika itu sangat bagus. Saya kasih di sini ya, dengan cat yang sama kita lihat di sini. Saya menggunakan daily. Ini tanggal 10 bulan Maret ya, 10 bulan Maret. Kita lihat ya. Oke, di sini. Oke, 10 bulan Maret 1 2 3 4 5 hari itu berikutnya itu turun. Iya, breakout. Kalau secara daily ya kita lihat ya. Dan di SP500-nya naiknya perlahan. Karena ini tren ya, long kalau saham long itu kan lama ini. Lama sekali. Namanya tren kan. Nah, selebihnya ketika dia terjadi retest balik di sini, teman-teman bisa lihat di sini secara pola dan secara teknikal. Bisa lihat seperti ini ya. Jadi acuannya lebih condong kepada pergerakan naik. Oke. Jadi ukurannya ini kalau diterapkan di dalam intraday, maksudnya untuk trading harian ya,